Halo guys, welcome back to Korea Rawit bersama orang Korea yang medok. Pol-pol kapan itu aku ngupload di Instagram dan ternyata cukup banyak pol-pol yang tanya, Mas, kira-kira ada nggak aktivitas yang ilegal di Korea? Di Indonesia mungkin legal tapi di Korea nggak boleh gitu. Nah, jadi kali ini tak kumpulkan 5 hal yang ilegal di Korea dan pol-pol mungkin bakal kaget. Langsung kita mulai. Pertama, ngemis itu ilegal di Korea. Jadi jujur kalau misalnya pol-pol ke Korea dan aku selama hidup di Korea, ngelihat orang ngemis itu kayaknya cuma 1 kali atau 2 kali. Jadi secara hukum diatur meminta-minta kepada seseorang dan membuat seseorang lain tidak nyaman itu ilegal. Makanya di Korea sedikit jarang orang ngemis. Ngemis itu ilegal, apalagi kalau misalnya ada wisatawan turis datang mereka ngemis itu ilegal. Di Indonesia juga sempat ada tuh kayak orang bule dia ngemis di jalan terus ketangkap gitu. Ada kan? Nah, sekarang tak ceritakan satu kejadian yang mirip sama ini tapi agak beda. Jadi sempat ngetren juga wisatawan turis yang bule warna putih gitu, nggak tahu negara mana. Mereka datang, habis gitu mereka itu kayak naruh kayak alas karpet ataupun terpal gitu, terus naruh barang-barang kayak gelang ataupun kayak kalung ataupun kayak hiasan pernak-pernik gitu. Terus ditulis dengan bahasa Korea yang agak mencelong gitu. Saya adalah seorang wisatawan turis yang mau mengelilingi dunia, tapi saat ini saya kehabisan uang di Korea. Saya akan berterima kasih jika Anda mau membeli barang yang saya buat dengan tangan saya sendiri gitu. Tapi tulisannya kelihatan banget kayak orang yang nggak pernah belajar bahasa Korea gitu. Nah, pertamanya melihat itu orang Korea kayaknya yang pertama kayak beli 1-2 gitu ya. Tapi ternyata hal ini menjadi kayak salah satu cara orang luar datang ke Korea untuk menghasilkan uang. Jadi ada kayak tulisannya. Nah, terus orang asing juga datang, mereka ngikut gitu loh cara nulisnya gimana, lalu jualan barang. Nah, sehingga ketahuan ini merupakan modus baru untuk mencari uang. Nah, sehingga sekarang udah nggak ada. Tapi kayaknya 3 atau 4 tahun yang lalu, pokoknya kayak gini nih, ini sempat ngetren banget. Ya, tapi pokoknya ngemis itu dilarang. Oke, langsung pindah ke poin kedua. Tempat kedua, tempat pijat. Nah, tempat pijat yang tak maksud di sini bukan tempat pijat yang kalau di Indonesia yang bilang plus-plus ya. Itu pasti ilegal. Tempat pijat yang tak maksud di sini adalah tempat pijat yang mudah ditemukan di Korea. Jadi kalau misalnya polo-polo di Korea lalu pergi pijat, kayaknya 80% hingga 90% itu tempat ilegal. Nah, nggak masalah yang mijetin orang Korea, orang Thailand, bukan karena orang Thailandnya ini nggak ada visa kerja di Korea, bukan. Tapi ilegal, pokoknya ilegal. Misalnya polo-polo tinggal di hotel bintang 5 Korea, terus ada pijat, itu juga ilegal. Loh, kok bisa gitu? Kenapa Mas Anso? Nah, di Korea pekerjaan memijat ini dikhususkan kepada orang-orang yang tunanetra. Jadi dipandang memijat ini bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang tunanetra, sehingga orang-orang yang bukan tunanetra dilarang untuk mengambil pekerjaan itu. Jadi sebenarnya pekerjaan memijat ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang tunanetra. Tapi kalau misalnya polo ke Korea, pijat di hotel, pijat di jalan gitu ya, banyak banget yang mijat itu ya orang biasa. Nah, itu semua sebenarnya ilegal, tapi ya gitu. Oke, sebenarnya ilegal tapi ya kayak nggak ada yang nurut gitu loh. Jadi kesannya kayak gitu. Tapi secara hukum seharusnya pekerjaan memijat ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tunanetra. Ya, jadi itu. Tapi ini apa ya, kalau misalnya polo-polo ke Korea terus liburan terus pijat kaki atau pijat mana, sebenarnya ini nggak menjadi masalah karena kayak udah nggak dihiraukan. Tapi sebenarnya ini ilegal. Oke. Ketiga, tato. Sekarang kan K-pop idol ataupun artis ataupun aktor kan cukup banyak yang tatoan gitu. Dan tato di Indonesia juga banyak. Ya tato kan ya sebenarnya tempat tato kita kesana terus terus tato. Nah, tempat tato ini bisa dibilang kalau nggak salah di Korea 99% itu ilegal. Nah, kok bisa ilegal? Kenapa Mas Anso? Ini sedikit mirip sama masalah tempat pijat tadi. Di Korea, tato ini dipandang sebagai satu aktivitas menusukkan jarum ya, menusukkan jarum. Sehingga orang yang bisa melakukan tindakan ini seharusnya itu cuma dokter ataupun orang-orang yang memiliki lisensi dokter. Jadi kalau misalnya tukang tato tapi dia bukan dokter, itu ilegal seharusnya ilegal. Tapi kalau dokter kan ya mereka pasti jadi dokter, mereka nggak bikin tempat tato kan ya. Cuman akhir-akhir ini sempat ada satu dokter yang katanya juga melakukan tato dan juga menghapus tato. Tapi mayoritas tempat tato gimana? Bukan dokter ya toh. Nah, di Korea saat ini secara hukum
tempat tato itu seharusnya ilegal. Tapi sama kayak tempat pijat, nggak ada orang yang terlalu menghiraukan. Dan sekarang perkumpulan bisnis tato ini juga minta pemerintah untuk mengubah hukumnya biar dibenarkan. Loh, kalau misalnya yang bisa tato cuma dokter, tapi dokter nggak ada yang buka tempat tato, lah tato di mana? Ya toh. Jadi kayak gitu. Jadi tempat tato di Korea seharusnya ilegal, seharusnya. Bahkan piercing ya, kayak aku ini juga kalau misalnya yang lakukan bukan dokter itu di mana ilegal. Tapi gitu, infonya kayak gitu. Oke, lanjut. Keempat, menggunakan obat-obat terlarang. Nah, kalau misalnya menggunakan obat terlarang, nggak cuma di Indonesia, di Korea juga ilegal, Mas. Masa cuma ngasih info nggak harus males aku kan. Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Nah, sekarang coba kita bilang ataupun bicara tentang ganja. Ganja merupakan obat yang ilegal di Korea dan di Indonesia juga. Tapi kalau misalnya kita pergi ke Kanada, ke Amsterdam, itu ada beberapa bagian yang mengizinkan untuk menggunakan ganja ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya orang Korea ataupun orang Indonesia kita ke sana terus menggunakan ganja di sana ilegal atau enggak? Kalau secara hukum negeri mereka di Netherlands ataupun di Kanada itu legal dong, diizinkan kok. Tapi kalau untuk orang Korea hukum atas kewarganegaraan itu berlaku, sehingga untuk orang Korea dimanapun mau mengganja ataupun menggunakan ataupun mengkonsumsi, meskipun itu di Amerika di tempat yang legal dan juga beli secara legal, itu tetap ilegal. Jadi kalau misalnya ada seseorang dari Korea pergi ke sana, misalnya aku pergi ke Amerika terus ganja, ada yang laporkan, ya kena. Jadi bukan masalah hukum di tempat sana, tapi hukum sebagai warga negaranya yang berlaku. Tapi ini sedikit aneh kesannya, tapi masuk akal juga. Misalkan nih Indonesia sama Korea kita nih nempel sama negara lain, dan di sini misalnya legal, ya ke sana terus obat balik nggak ilegal, aneh juga gitu. Jadi kalau ini hukumnya masih agak unik, tapi masuk akal kalau dari sudut pandang. Kelima, yang terakhir, nah Polo udah nonton Squid Game gitu. Nah di Squid Game pertamanya saat Lee Jung Jae, aktor Lee Jung Jae itu masuk ke Squid Game, terus mereka memutuskan untuk membubarkan permainan itu, dibubarkan, dan waktu keluar sebelum masuk ke permainan berikutnya, Lee Jung Jae ini kan bertemu lagi sama Pak Tua yang nomor 1 itu tuh. Habis itu mereka nyoju loh di supermarket. Soju ini adalah minuman alkohol dan sebenarnya mau itu bir, mau itu soju itu tidak boleh dikonsumsi di supermarket karena supermarket itu bukan tempat yang ada izin untuk mengkonsumsi alkohol. Mereka itu cuma menjual, tapi sebenarnya minum di situ itu dilarang. Bukan karena COVID, tapi sebenarnya mengkonsumsi minuman alkohol di supermarket itu tidak bisa. Jadi jangan sampai Polo habis lihat Squid Game ke Korea terus aku mau nyoba sih soju di sini, mungkin gitu ya. Buka botolnya terus dituang, ada polis datang, bisa. Nah, ini benar-benar ilegal. Kalau ini cuman bisa dilakukan karena itu di drama, dan dulu kayaknya boleh. Dulu waktu hukumnya masih nggak terlalu ditegakkan gitu kayaknya boleh. Tapi saat ini sungguhan jangan, ya tidak boleh. Tapi kalau minum sambil jalan kayaknya ya boleh. Ya. Tapi yang pasti tidak boleh duduk dan minum di situ. Meskipun ada yang bilang, Mas, misalnya aku beli mie sama bir sama soju gitu boleh? enggak, tetap tidak boleh. Jadi minuman alkohol tidak boleh dikonsumsi di tempat. Oke, Polo, jadi kayak gitu. Kalau misalnya Polo ke Korea, ini adalah info yang perlu diketahui aja. Tapi beberapa yang udah tak sampaikan itu nggak selalu harus dituruti, cuman perlu diketahui aja. Oke, dan sebenarnya cukup banyak orang Korea yang tidak tahu tentang info ini. Jadi Polo bisa dibilang lebih tahu tentang Korea dibanding orang Korea dengan melihat video ini. Oke, Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.